Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzi Al-Fajri dengan NIM 877550584. Saya dari UT Padang. Baiklah, baiklah kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul 3 yaitu makanan dengan judul praktikumnya pencernaan makanan. Di tangan saya sudah ada gambar yang sudah saya print yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah organ sistem pencernaan manusia yang dipergunakan untuk memproses dan mengolah nutrisi yang tepat yang dipergunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, baiklah, untuk kali ini saya akan menerangkan satu persatu dan juga apa fungsinya dari sistem pencernaan manusia tersebut. Yang pertama, kita mulai dari mulut. Mulut adalah organ pencernaan manusia yang dipergunakan untuk memproses awal makanan tersebut. Dengan adanya mulut, kita bisa mengunyah makanan yang dikunyah oleh gigi untuk memproses makanan tersebut yang tadinya besar, yang tadinya keras, itu menjadi mudah untuk ditelan. Nah, makanan tersebut yang dikunyah oleh gigi tentunya berperan sebagai untuk filter pertama untuk makanan tersebut bisa masuk ke dalam badan kita. Nah, setelah dari mulut, makanan tersebut akan datang atau tiba di kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk saluran penyambung makanan dari mulut menuju ke lambung. Dengan adanya kerongkongan, kita bisa memfilter makanan tersebut, entah makanannya masih besar atau makanannya masih sedikit keras. Nah, dengan adanya kerongkongan, itu jadinya tubuh kita merespon bahwasanya makanan tersebut masih ada yang besar-besar atau masih ada yang keras. Nah, makanya kita ada yang dikenal dengan istilah tersedak karena makanan tersebut yang dimasukkan melalui mulut itu tidaklah begitu kecil atau halus untuk bisa langsung menuju lambung. Setelah itu, dari kerongkongan kita menuju ke lambung. Lambung adalah tempat proses makanan datang. Dengan adanya lambung, makanan-makanan yang besar yang belum diproses secara sempurna tersebut akan larut dan diperkecil kembali oleh yang namanya asam lambung. Asam lambung memang ada di lambung. Dengan adanya asam lambung, makanan tersebut diproses menjadi sangat-sangat kecil dan juga menjadi hancur. Itulah sebabnya ketika kita makan, makanan tersebut makanan tersebut bisa langsung diserap oleh usus karena makanan tersebut sudah diperhalus oleh lambung dengan adanya asam lambung. Dari lambung, makanan tersebut ditransfer ke usus halus. Usus halus gunanya adalah untuk menyerap nutrisi seperti vitamin, nutrisi atau yang baik atau yang buruk. Nah, karena kita makan tersebut, karena kalau kita makan tentunya kita harus memfilter makanan tersebut, apakah makanan tersebut bagus atau tidak. Karena usus halus inilah yang berperan untuk melihat apakah makanan tersebut ada nutrisinya atau tidak. Kalau ada nutrisinya, usus halus akan menyerap yang baik nutrisi tersebut. Nah, setelah itu usus halus akan memproses sisa-sisa makanan tersebut ke usus besar. Nah, disinilah letaknya sisa-sisa makanan tersebut atau feses kita. Sisa makanan tersebut ada di usus besar kita. Nah, disinilah usus besar akhirnya menampung sisa-sisa makanan yang harus dibuang, yang harus segera dibuang untuk kebersihan perut kita. Karena jikalau tidak ada atau tidak berfungsi secara maksimal usus besar kita,
Jadi, bagaimana kotoran tersebut akan hilang? Nah, dengan adanya usus besar, itu jadinya sisa-sisa makanan tersebut ditampung dan juga nantinya akan dibuang melalui yang terakhir, yaitu anus. Anus adalah tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan juga tidak berguna lagi. Nah, bisa dilihat di sini yaitu sistem pencernaan manusia yang terdiri yang pertama dari mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam ada anus. Kesimpulannya yaitu sistem pencernaan manusia yang terdiri dari beberapa organ yang terlibat di dalam tubuh kita, tentunya mereka sangatlah menunjang satu sama lain dan saling terhubung satu sama lain. Kalau seandainya salah satu di antara ini rusak atau tidak berfungsi secara maksimal, tentunya akan mengganggu proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, baiklah, mungkin hanya itu sedikit sedikit banyak praktikum saya yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Saya Irzi Al-Fajri dari UT Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.